Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taisirul Alam Syarh Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam alaihi salatu wassalam, di mana pembahasan kita masih berkisah tentang babul haji, yaitu tentang penjelasan tentang haji atau hewan korban. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita langsung saja pembahasan atau pembacaan hadis. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu ats-tsalitsu watsalatsuna ba'da al-mi'ataini. Hadis yang ke-233. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita tentang perwakilan atau mewakilkan dalam penyembelihan hewan korban, termasuk membagikan dagingnya dan yang berhubungan dengan hewan korban tersebut. Saya bacakan hadisnya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa an la yang sebenarnya wa an la u'tiya jazzara minha syai'an. Di sini sebutkan wa an a'taya, yang betul adalah u'tiya. Wa an la u'tiya al-jazzara minha syai'an wa qala nahnu nu'tihi min indina. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadith ini bersumber dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib ibn Abdul Manaf bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi, yaitu misan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dilahirkan 10 tahun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dibina dan dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang termasuk orang-orang yang pertama yang memeluk agama Islam di kalangan as-sibyan, yaitu anak-anak kecil. Beliau setelah dewasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikawinkan oleh putrinya sendiri, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha.
Beliau adalah salah satu orang yang telah mendapatkan kabar gembira, ya, akan jaminan surga bagi dia. Ya. Kata Nabi SAW, wa Ali fil jannah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, akan dijanjikan dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti, dan ini merupakan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang terkenal sekali dengan keberaniannya, kehebatannya menunggang kuda, ya, dan juga keilmuannya, kecerdasannya radhiyallahu taala anhu. Sehingga dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, aghdana Aliyun. Orang yang paling ahli memutuskan perkara itu adalah Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau memegang khilafah setelah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di akhir bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah, sampai beliau terbunuh, ya, syahid pada bulan Ramadan tahun 40. Ya, kurang lebih 5 tahun memegang kekuasaan khilafah, dan beliau dikebumikan di Kufah di Irak radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Boleh dibaca dengan budnihi atau budunihi, ya. Boleh disukunkan dalnya dan juga boleh juga didhammahkan dalnya, jamak dari badanah. Ya, unta yang dimaksud adalah unta. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku agar aku yang mengurusi hewan korbannya. Ya, hewan korban Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana saat itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 100 ekor onta. Ya. Wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Dan kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dan agar aku mensedekahkan, ya, dengan dagingnya, kulitnya, dan atau serta bagian punggungnya. Wa an la u'tiyal jazzara minha syai'an, dan agar aku tidak memberikan jazzar, yaitu tukang potong, ya, tukang potong hewan atau jagal, ya, agar aku tidak memberikan tukang potong hewan tersebut, ya, sedikit pun dari hewan korban. Artinya jazzar di sini yaitu tugasnya adalah untuk menguliti, ya kan, memecel daging-dagingnya, karena Nabi SAW sendiri yang menyembelihnya, ya. Ada 63 ekor yang disembelih oleh Nabi SAW dengan tangan beliau yang mulia tersebut. Yang sisanya dari 100 tersebut, kurang lebih ini 37 ekor itu diserahkan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu untuk menyembelihnya. Ya. Jadi di sini al-jazzar tidak diberikan apapun. Tukang potong hewan atau jagal tidak diberi apapun, kata Ali bin Abi Talib, ya, dari binatang, potongan atau dari daging hewan korban tersebut. Waqala, dan Ali mengatakan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala mengatakan, nahnu nu'tihi min indina. Kami yang akan memberikan jagal tersebut, ya, tukang potong tersebut dari harta kami sendiri, ya, diberikan ongkos sebagai upah, ya, kepada tukang potong tersebut. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, inti dari hadis ini disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, ada beberapa hal. Yang pertama, masyru'iyatul hadyi wa annahu min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya disyariatkannya berkorban, ya. Bahwasanya hal itu adalah merupakan
perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, beliau adalah sebagai uswah kita, sebagai qudwah kita, dan beliau adalah sebaik-baik uswah, sebaik-baik suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik buat kalian. Ya. Artinya kita sebagai umatnya wajib bagi kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah sebaik-baik suri teladan. Ya, uswatun hasanah. Suri teladan yang baik. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban, kita sebagai umatnya yang mampu untuk berkorban juga. Ya. Yang kedua, al-afdalu kaunuhu katsiran azimun naf'i. Faqad ahda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mi'ata badanatin. Yang lebih utamanya yaitu korban tersebut hendaknya banyak. Ya, banyak dan banyak manfaatnya juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban sampai 100 ekor onta. Subhanallah. Beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, orang yang tidak takut miskin. Ya. Padahal 1 ekor onta saja sekian harganya. Ya, sekian puluh juta harganya kalau dirupiahkan. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak takut dengan kepapaan, tidak takut dengan kemiskinan. Beliau berkorban 100 ekor onta. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, an yatasaddaqa biha wa bima yattabi'uha min juludin wa ajillatin. Walahu an ya'kula min hadi tatawu'i wa tamattu'i wal kirani ath-thulutha fa aqal. Yang ketiga, bahwasanya hadis ini juga menjelaskan bahwasannya kalau sudah berkorban hendaknya dia bersedekah dengan korban tersebut atau hewan korban tersebut. Ya. Dan apa yang mengiringi hewan tersebut, baik itu selain dagingnya, yaitu kulitnya atau bagian punggungnya. Dan bagi orang yang berkorban boleh untuk memakan ya dari binatang atau dari hewan korbannya tersebut. Ya. Baik itu korban tatawu, sifatnya tatawu, atau dia melakukan haji kiran atau tamattu', ya. Cuman dengan syarat tidak lebih dari 1/3, ya. 1/3 atau kurang dari 1/3. Ya, jangan lebih dari 1/3. Yang keempat, an la yu'tiya jaziraha syai'an minha ala wajhil mu'awadati bal yatasaddaqu alaihi wa yuhdi ilaihi minha. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya tukang jagal atau tukang potong hewan itu ya tidak diberikan sedikit pun dari hewan korban tersebut, ya, ala wajhil mu'awadah, yaitu sebagai pengganti, sebagai upahnya dari penyembelihan atau pengulitan atau pemecalannya. Tetapi bal yatasaddaqu alaihi wa yuhdi ilaihi minha, akan tapi bersedekah kepada dia dan memberikan hadiah. Ya, memberikan hadiah bukan sebagai upah, ya, sebagai hadiah saja dan sedekah. Upahnya tetap bagi jagal tersebut. Upah tetap, ya, boleh juga memberikan sedekah kepadanya atau hadiah, ya, dari bagian hewan korban tersebut. Bukan sebagai pengganti dari upahnya, tidak. Upahnya wutuh bagi jagal tersebut. Ya, adapun kalau memberikan, ya, diperbolehkan. Apalagi misalkan tukang jagal tersebut misalkan orang yang membutuhkan atau miskin. Oleh karena itu dikatakan Al-Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan, wa amma idza u'tiya ujratahu kamilatan thumma tasaddaqa alaihi idza kana faqiran fala ba'sa. Kata Imam Al-Baghawi rahimanallahu wa iyyahu, apabila tukang jagal tersebut
diberikan upahnya secara sempurna, kemudian dia bersedekah kepada tukang jagal tersebut apabila orang tersebut fakir, fala ba'sa, maka hal itu adalah tak mengapa. Ya. Diperbolehkan. Kemudian yang kelima, jawazut tawkili fi dhabhiha wa tasadduqi biha. Diperbolehkan untuk mewakilkan dalam penyembelihan, ya, penyembelihan hewan korban dan bersedekahnya. Oleh karena itu Nabi SAW setelah beliau menyembelih dengan tangannya yang mulia, disembelih oleh Nabi SAW 63 ekor, kemudian diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, 37 ekor dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu ar-rabi'u wa thalathuna ba'da al-mi'ataini. Hadis yang ke-234. Ya. Hadis yang ke-234 ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana cara menyembelih seekor onta. Ya. Saya bacakan di sini, an Ziyad ibn Jubair qala ra'aitu ibnu Umar qad ata ala rajulin qad anakha badanatahu yanharuha faqala ib'athha qiyaman muqayyadatan sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini tentunya adalah hadithun sahih, ya, dari Ziyad bin Jubair. Ziyad bin Jubair ini adalah seorang tabi'i, thiqah, yang bisa dipercaya. Nama beliau adalah Ziyad bin Zubair bin Hayyah bin Mas'ud al-Thaqafi al-Basri. Dari Basra, dari Irak. Ya, seorang tabi'in. Beliau berkata, Ra'aitu ibnu Umar qad ata ala rajulin. Kata Ziyad Ibn Jubair, aku telah melihat Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mendatangi seorang, ya, di mana di saat itu berada di Mina, ya, di mana orang tersebut kad ana khabadanatahu yanharuha, bahwasannya seorang tersebut sudah mendudukkan, ya, binatang sembelihannya yang berupa onta, yanharuha, yang mana beliau hendak mau menyembelihnya. Ya. Faqala, kata Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, ib'athha qiyaman muqayyadatan. Ya, bangunkan onta tersebut yang sudah menderum atau duduk tadi itu, disuruh oleh Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma agar ontanya berdiri. Ib'athha qiyaman, ya, bangunkan dia agar untuk berdiri, dan muqayyadatan, dalam keadaan diikat. Jadi ikat kaki kirinya, ya, biar tidak lari dan yang semisalnya, misalkan takut menyerang orang yang mau menyembelihnya atau orang yang mendekat kepada dia, sehingga diikat kakinya. Ya. Kata Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau menyuruh agar orang itu membangkitkan dan membangunkan onta yang mau disembelihnya dengan keadaan terikat, beliau mengatakan sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyembelih onta, ya, dengan keadaan berdiri. Ya.
kemudian ditusuk bagian leher atau pangkal lehernya. Ya. Lain dengan lembu atau sapi maupun kambing. Kalau kambing atau lembu atau sapi itu ditidurkan, dibaringkan, ya, ke sebelah kiri dihadapkan kiblat, kemudian disembelih. Ya. Tetapi untuk onta ini lain, yaitu menyembelihnya dengan kondisi berdiri. Dengan kondisi berdiri. Kemudian ditusuk di bagian pangkal lehernya. Karena itu adalah lebih memudahkan dalam proses kematian unta tersebut. Lebih cepat keluarnya darah, ya. Kemudian cepat juga dalam proses kematiannya. Tentu masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia, jarang sekali untuk melakukan hal tersebut. Yang sering adalah masyarakat kita menyembelihnya di hari Idul Kurban adalah yaitu lembu atau sapi maupun kambing, ya. Karena memang jarangnya kita mendapatkan onta di negeri kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu. Yang pertama, sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam nahrul ibli qa'imatan muqayyadatan li'annahu min ihsanidz dzabhati war rifqi bil hayawan. Ya. Yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyembelih onta itu dalam keadaan berdiri dan diikat, dan itu adalah sebagai bentuk ihsan, berbuat baik, ya, ketika proses penyembelihan. Warifqi bil hayawan, dan juga kasih sayang kepada hewan. Ya, sekali lagi lain dengan caranya penyembelihan sapi dan kambing. Kalau ini adalah harus ditidurkan, ya, menghadap ke kiblat, ya, sebelah kiri, kemudian menghadap kiblat, kemudian disembelih. Tapi lain dengan onta, yaitu lebih mudahnya untuk onta dalam keadaan berdiri, kemudian ditusuk, ya, bagian pangkal lehernya, bukan di dekat kepala, sebagaimana kita maklumi bersama bahwasanya lehernya onta itu adalah panjang, ya, panjang. Tapi yang ditusuk adalah, ya, yang ditikam itu di pangkal lehernya, bukan yang di dekat kepala, bukan. Ya, lain dengan sapi maupun kambing. Kemudian yang kedua, atau disebutkan di sini, yang kedua yaitu karahiyatu dzabhiha barikatan li'anna fihi tatwilan fi izhaqi ruhiha. Disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, makruh hukumnya untuk menyembelih dalam keadaan menderum. Ya, makruh hukumnya menyembelih onta itu dalam keadaan menderum. Kenapa? Li'anna fihi tatwilan fi izhaqi ruhiha. Karena itu akan memanjangkan proses kematiannya. Merasa diazab, dianiaya. Ya. Kalau dalam keadaan menderum. Ya. Wa'adatun nasi, yang ketiga, wa'adatun nasi al'ana nahruha barikatan ma'kulatan. Adapun kebiasaan orang sekarang ini menyembelihnya dalam keadaan menderum dan diikat. Ya. Fa idza kanu ghairu qadirina ala nahriha qa'imatan, apabila mereka tidak mampu untuk menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Ya. Karena tidak semua orang bisa dalam melaksanakan hal ini. Orang-orang yang ahli saja, dalam artian orang-orang yang berani dan ahli. Bisa jadi dia takut kalau dalam keadaan berdiri, sehingga harus didudukkan atau menderum. Ya. Wa yakhsha min adami tamakkun min ihsani dzabhiha wa tad'iniha bima yu'adzibuha wa la yurihuha. Fal ahsanu an takuna barikatan hasbal qudrati al mustata'. Ya. Kalau semacam ini dan dia, ya, tidak menyembelihnya dalam keadaan berdiri tapi dalam keadaan menderum karena dia takut dan khawatir kalau nanti tidak bisa berbuat ihsan, berbuat baik dalam penyembelihan onta tersebut,
ketika menikamnya, ya kan, dan merasa diazab dan tidak membaguskan dalam penyembelihannya, maka apabila dalam kondisi semacam itu, kekhawatiran tersebut, ya, maka diperbolehkan, atau dalam artian fal ahsan, maka lebih bagusnya, lebih baiknya adalah antakuna barikatan hasbal qudratul mustata'. Maka lebih baiknya dalam kondisi semacam itu, ya, maka hendaknya lebih baiknya adalah dalam keadaan menderum, ya, sesuai dengan kemampuan. Ya, yang penting, ya, al-ihsan kepada onta tersebut. Ya, jangan sampai merasa onta tersebut diazab, ya, disiksa, ya. Oleh karena itu diharuskan falyuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya ditajamkan goloknya, pisaunya, ya, dan dibaguskan dalam penyembelihannya. Jangan sampai hewan korban tersebut merasa dianiaya, ya. Perintah dari Nabi SAW agar goloknya yang tajam, ya, yang tajam, dan itulah sebaik-baiknya, ya, sebaik-baik dalam penyembelihan, goloknya yang tajam dan cepat dalam proses mematikan atau ya, proses kematian hewan korban tersebut. Yang keempat, rahmatullahi ta'ala wa ra'fatuhu bi khalqihi hatta fi halil izhaqi arwahihi. Ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, ya, sampai juga dalam proses kematiannya juga, ya, itu disuruh, ya, agar menajamkan goloknya atau pisaunya dan dibaguskan dalam penyembelihannya, ya, cepat dalam proses kematian hewan tersebut, ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian maka selesailah, ya, pembahasan tentang korban ini atau hadyu, ya. Kita lanjutkan dalam bab berikutnya. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu, babul ghusli lil muhrimi. Bab penjelasan tentang mandi bagi orang yang sedang ihram. Ya. Jadi orang yang sedang ihram boleh atau tidak mandi akan dijelaskan dalam hadis berikut ini. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu al-khamis wa thalathuna ba'da al-mi'ataini. Hadis yang ke-235. Ya. Hadis yang ke-235 ini akan menjelaskan kepada kita apa? Tentang apa? Yaitu hukum mandi orang yang sedang ihram. Ya. Hukum orang yang ihram, ya, apabila dia membasuh kepalanya. Bagaimana hukumnya orang yang ihram, kemudian dia di pertengahan ihram tersebut mandi dan membasuh kepalanya, boleh atau tidak? Ya. Perhatikan hadis berikut ini, hadis yang relatif panjang. Saya bacakan. An Abdullah ibn Jubairin anna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wal Miswar ibn Makhramata ikhtalafa bil abwa'i. Dari Abdullah ibn Hunain, ya, Abdullah ibn Hunain ini adalah budak dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah ibn Hunain al-Qurashi al-Hashimi, maula Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, budak dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah termasuk generasi tabi'in. Ya. Termasuk generasi tabi'in. Kata Abdullah, anna Abdullah ibn Abbas
radhiyallahu anhuma wal Miswar ibnu Makhramah ikhtalafa fil abwa. Bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan Miswar ibnu Makhramah, ya, Miswar ibnu Makhramah ini adalah juga seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu nama beliau adalah Miswar bin Makhramah bin Naufal Al-Qurashi Az-Zuhri, ya. Ibu beliau adalah saudara dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau dilahirkan 2 tahun setelah hijrah. Beliau hafal beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga orang yang punya kelebihan, orang yang faqih, orang yang ahli fikih, ya, pakar dalam fikih, orang yang mempunyai kelebihan dan orang yang tadayyun, ya, bagus tadayyunnya, bagus agamanya. Beliau meninggal pada tahun 64 Hijriyah radhiyallahu taala anhu. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dengan Miswar ibnu Makhramah ini berselisih pendapat, ya, bil abwa, ikhtalafa bil abwa, berselisih pendapat, ya, di suatu tempat yang disebut dengan abwa. Abwa ini adalah suatu tempat, ya, antara Mekah dengan Madinah yang sekarang banyak disebut dengan Masturah, ya, disebut dengan Masturah. Faqala Ibnu Abbasin, lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan yaghsilul muhrimu ra'sahu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwasanya orang yang sedang muhrim atau sedang ihram, ya, orang yang sudah memasuki manasik, ya, yang disebut dengan muhrim, orang yang muhrim tersebut, yang sedang ihram tersebut boleh untuk membasuh kepalanya, ya, membasuh kepalanya. Wa qala al-Miswaru la yaghsilu al-muhrimu ra'sahu. Sedangkan Miswar Ibnu Makhramah mengatakan orang yang ihram tersebut tidak boleh membasuh kepalanya. Ya. Berselisih pendapat dari dua tokoh ini. Qala fa arsalani Ibnu Abbasin ila Abi Ayyub Al-Ansari. Kata Abdullah ibn Hunain sebagai perawi hadis ini, kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mengutus aku untuk pergi ke Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari namanya adalah Khalid bin Zaid Al-Ansari An-Najjari, ya, termasuk as-sabiqin al-awwalin. Ya, beliau meninggal pada tahun 52 Hijriyah radhiyallahu taala anhu. Yang mana Nabi SAW pernah singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ketika beliau hijrah ke Madinah sebelum membuat masjid, ya, radhiyallahu taala an. Fawajadtuhu yaghtasilu bainal qarnaini wa huwa yastatiru bi thawbin. Subhanallah. Termasuk dari kemudahan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ini adalah permasalahan yang bersangkut paut dengan boleh tidak orang yang ihram itu membasuh kepalanya. Abdullah bin Abbas mengatakan boleh. Miswar mengatakan tidak boleh. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma memerintahkan Abdullah bin Hunain agar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, saat itu subhanallah, ya, Allah mudahkan, ya, yang mau ditanya sedang mandi, ya. Fawajadtuhu yaghtasil bainal qarnaini. Kemudian kata Abdullah bin Hunain, aku mendapatkan Abu Ayyub Al-Ansari sedang mandi. Subhanallah. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedang mandi beliau bainal qarnain, di antara, yaitu dua cagak. Sebagaimana kita maklumi bersama, sumur itu, ya, di dekat mulut sumur itu biasanya ada dua cagak. Dua tiang yang mana sebagai kemudian dikasih kayu atau apa yang semisalnya untuk mengerek dan menurunkan
gayung atau menurunkan timba untuk mengambil air tersebut. Ya. Nah, di sini Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berdiri untuk mandi di antara dua tiang tersebut. Wa huwa yastatiru bi thawbin, dan beliau menutupinya dengan sebuah kain. Fasallamtu alaihi. Kemudian kata Abdullah ibn Hunain rahimanallahu wa iyyahu, memberikan salam. Kemudian aku memberikan salam kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Faqala man hadha? Lalu Abu Ayyub Al-Ansari bertanya, siapa ini? Ya. Faqultu ana Abdullah ibn Hunain. Lalu aku mengatakan, perawi hadis ini, ya, bahwasanya aku adalah Abdullah ibn Hunain. Arsalani ilaika Abdullah ibn Abbasin yas'aluka. Bahwasanya aku diutus oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada engkau untuk menanyakan engkau, ya, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrimun. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kepalanya sedangkan beliau dalam keadaan ihram. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengetahui bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari faham masalah ini, sehingga beliau memerintahkan kepada budaknya yang bernama Abdullah bin Hunain bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya, wa subhanallah, Abu Ayyub Al-Ansari sedang mandi. Ya. Nah, berkatalah Abdullah ibn Hunain, bahwasanya aku diperintahkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada engkau untuk menanyakan engkau. Apa pertanyaannya? Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrimun. Bagaimana dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mandi atau membasuh kepalanya sedangkan beliau dalam keadaan ihram? Ya. Fa wada Abu Ayyub yadahu ala thawbi. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu meletakkan tangannya di atas kain tersebut, fataqta'ahu hatta badali ra'sahu, sehingga kemudian beliau menurunkan kain tersebut sehingga kelihatanlah kepalanya. Ya, sehingga Abdullah bin Hunain, ya, utusan Abdullah bin Abbas, melihat kepala Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya. Thumma qala li insanin yasubbu alaihi al-ma'a. Kemudian beliau mengatakan kepada seseorang agar dia mengguyur air ke kepalanya. Usbud. Ya, guyurlah pada kepalaku. Fasabba ala ra'sihi. Thumma harraka ra'sahu biyadaihi. Fa aqbala bihima wa adbara. Setelah Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan pada seorang agar orang tersebut mengguyurnya. Usbub, guyurlah kepada kepalaku. Fasabba ala ra'sihi. Kemudian orang tersebut mengguyur air kepada kepala Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Thumma harraka ra'sahu. Kemudian beliau menggerakkan kepalanya. Harraka ra'sahu biyadaihi. Beliau menggerakkan kedua tangannya. Ya, menggerak-gerakkan dengan kedua tangannya di bagian kepalanya tersebut. Fa'aqwala bihima wa adbar. Ya, ke belakang dan ke muka. Ya, menggerak-gerakkan kedua tangannya ke bagian muka dan ke belakang, ya, di bagian kepalanya tersebut. Thumma qala, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu mengatakan, hakadha ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Demikianlah yang aku lihat, ya, aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan atau membasuh kepalanya sedang dalam keadaan ihram. Hakadha ra'aitu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Demikianlah aku melihat sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ya. Pemraktekan semacam ini adalah mancap, ya, pada utusan Abdullah bin Abbas, dalam hal ini adalah Abdullah bin Hunain, ya, rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anis sahabati ajma'in. Demikianlah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan, kata beliau.
Sehingga jelas sekali bahwasanya boleh bagi orang yang ihram tersebut atau dalam kondisi ihram atau muhrim untuk membasuh kepalanya. Ya. Oleh karena itu dikatakan di sini wa fi riwayatin faqala al-Miswaru li Ibnu Abbasin la umarika ba'daha abadan. Kata Miswar, ya, Ibnu Makhramah radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, la umarika ba'daha abadan. Aku tidak akan mendebatmu setelah ini selamanya. Ya. Mengakui dengan keagungan, ya, dan keluasan ilmu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu dari hadis Abdullah ibn Hunain ini. Yang pertama, jawazu ghuslil muhrimi ra'sahu wa yastawi fihi an yakuna tarafuhan aw tanaddufan aw tabarrudan aw an janazatin. Bolehnya bagi orang yang ihram itu untuk membasuh kepalanya, ya, sama saja baik itu untuk merapikan, untuk membersihkan atau mencari dingin, ya kan, agar badannya dingin, ya. Atau juga bisa juga mandi dan membasuh kepalanya karena dari janabat, ya. Ini diperbolehkan bagi orang yang ihram atau sedang dalam keadaan ihram, ya. Orang yang disebut dengan muhrim. Muhrim artinya orang yang sedang ihram. Boleh bagi orang yang sedang ihram tersebut untuk membasuh kepalanya, baik itu mencari kerapian atau membersihkan badannya atau untuk mendinginkan, ya, mungkin cuacanya sangat panas sehingga diperlukan untuk mengguyur kepalanya, ya, diperbolehkan hal tersebut, termasuk juga dari janabat. Yang kedua, jawazu imra au yuskithu. Boleh untuk melewatkan kepalanya, tangannya itu di atas rambut kepalanya, ya, dengan membasuhnya. Artinya melewatkan kedua tangannya ini atau tangannya di rambut kepalanya, ya, ketika dia membasuh kepalanya tersebut. Idlam yuntif sya'ran au yuskidhu, selama dia tidak mencabut rambutnya atau menjatuhkan rambut tersebut, tidak mencabutnya, tapi sekedar merapikan dengan tangannya, itu tidak mengapa hal tersebut, ya, tidak termasuk mahdhuratul ihram, tidak yang dilarang ketika ihram. Kemudian yang ketiga, fil hadits dalilun ala jawazil munadharati fi masail al-istihad wal ikhtilaf fiha warruju' ila man yudhannu indahu al-ilmu biha. Dalam hadis ini, ya, sebagai dalil, bagi bukti diperbolehkannya berdebat dalam permasalahan-permasalahan istihad, permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan, ya, dan kembali pada seorang yang dianggapnya mempunyai ilmu, seperti dalam kejadian ini Abdullah bin Abbas dengan Miswar bin Makhramah berselisih pendapat. Abdullah bin Abbas menyuruh budaknya agar bertanya kepada yang lainnya. Dalam hal ini adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian Abu Ayyub menjelaskan permasalahannya, ya, dan mengatakan bahwasanya boleh bagi orang yang sedang ihram itu untuk membasuh kepalanya, dengan dicontohkan dengan perbuatan Abu Ayyub Al-Ansari setelah beliau melihat Nabi SAW. Yang berikutnya, yang keempat, qabulu khabaril wahid fil masail ad-diniyati, yaitu diperbolehkannya untuk menerima khabarul wahid atau hadis ahad dalam permasalahan-permasalahan agama.
wa anna al-amala bihi sa'ighun sya'i'un 'inda sahabah. Dan permasalahan ini tentang khabarul wahid ini atau hadis ahad, ya, perkara-perkara yang sudah terkenal di kalangan para sahabat dan mengamalkan, ya, walaupun orang yang meriwayatkan cuma satu orang saja, ya, walaupun yang meriwayatkan cuma orang satu saja, itu bisa digunakan sebagai hujjah, sebagai dalil, ya. Yang kelima, ar-ruju' ila an-nusus asy-syar'iyyah 'inda al-ikhtilaf wa tark al-ijtihad wal qiyas 'indaha. Yaitu kembali kepada nas-nas syar'i ketika berselisih pendapat, ya, karena Allah SWT memerintahkan semacam itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Apabila kalian berselisih pendapat dalam suatu permasalahan, kembalikan kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, Rasul, yaitu kepada sunnah Nabi SAW. Ya, Nabi SAW sudah meninggal. Rasul di sini maksudnya adalah sunnah Nabi SAW. Jadi tatkala kita berselisih pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Al-Quran dan as-sunnah Nabi SAW, ya, dalam segala aspek kehidupan kita. Ya. Dalam keadaan khilaf semacam ini, indal ikhtilaf, berselisih pendapat, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itu kebenaran yang mutlak, ya. Wa tarkil ijtihadi wal qiyas 'indaha. Kalau sudah ada nasnya, tidak boleh ijtihad, tidak boleh mengkiaskan, ya, tidak boleh dikiaskan, ya. Tidak boleh ijtihad, la ijtihada ma'an nas. Tidak boleh seorang ijtihad kalau sudah ada nasnya, ya. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah Ta'ala mengatakan sudah diharamkan riba itu. Kemudian ada orang yang mengatakan saya ijtihad bahwasanya riba itu halal. Tidak boleh. Ijtihad yang batil semacam itu. Karena nasnya sudah ada. Tidak boleh beristihad kalau nasnya sudah ada. Ya. Allah di sini menggariskan riba adalah haram sudah. Ya, tidak boleh istihad dengan adanya nas tersebut. Demikian pula tidak boleh dikiaskan, sudah ada nasnya. Baik. Yang keenam, jawazus salami ala mutatahhiri fi wudu'in aw ghuslin wa muhadatsatuhu indal hajati. Hadis ini juga menjelaskan diperbolehkannya untuk mengucapkan salam kepada orang yang sedang mengambil air wudhu atau mandi, ya, atau bercakap-cakap apabila dibutuhkan, ya, ketika dibutuhkan, ya. Kalau tidak, ya tidak dibutuhkan, ya jangan berbicara, jangan berbicara atau ngobrol. Boleh ngobrol selama dibutuhkan dan secukupnya. Yang ketujuh, istihbab tasatturi waqtal ghusli fa in khafa man yanzuru ilaihi wajaba. Yaitu yang ketujuh, anjuran untuk menutup aurat ketika mandi. Apabila khawatir takut ada orang yang melihatnya, maka wajib bagi dia untuk menutupnya. Sekarang alhamdulillah, ya kan, tempat-tempat atau toilet atau kamar kecil sudah tertutup dengan rapi, alhamdulillah, ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, jawazul isti'anati fit taharati bil ghair. Diperbolehkan untuk minta tolong, ya, minta tolong kepada orang lain dalam masalah taharah, masalah bersuci, seperti orang yang lemah misalkan, ya, orang yang lemah mungkin karena tuanya atau lansia misalkan, tidak bisa wudhu sendiri, diwudhukan, ya. Taib. Yang kesembilan, su'al Ibn Abbasin Aba Ayyub yufidu anna indahu ilman naqliyan an ghuslil muhrimi wa anna Aba Ayyuba ya'rifu dhalika
faqad sa'alahu an kaifiyatil ghusli la an aslihi. Bahwasanya pertanyaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada Abu Ayyub ini menunjukkan bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu mempunyai ilmu, ya, mempunyai ilmu naqliyan, secara nakal, ya, tentang mandinya orang yang sedang ihram. Wa anna Aba Ayyub ya'rifu dzalik, dan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu mengetahui hal tersebut. Faqad sa'alahu an kaifiyatil ghusl la an aslihi. Bahwasanya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma menanyakan kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala tentang tata cara mandi, bukan tentang asal mandi tersebut. Ya, kalau mandi, ya, mandi di awal sebelum ihram tidak ada masalah tentunya. Ya. Tapi yang dipermasalahkan yaitu sedang ihram boleh atau tidak mandi untuk membasuh kepalanya. Ternyata boleh, sebagaimana pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dikukuhkan dengan prakteknya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa yustahabbul ghuslu lil ihrami walau kanatil muhrimatu nufasa aw ha'idan, wa in ihtaja al-muhrimu ila at-tandhifi ka taqlimil adafiri wa natfil ibti wa halqil 'anati wa nahwi dhalika fa'ala dhalika. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan diperbolehkan, dianjurkan bagi orang yang ihram tersebut untuk mandi. Maksudnya adalah sebelum memasuki manasik, ya, diperbolehkan, apa itu dianjurkan untuk mandi, ya, untuk mandi. Walau kanat muhrimah nufasa au haidah, walaupun orang yang ihram tersebut perempuan itu adalah perempuan yang sedang nifas maupun haid, ya. Fa in ihtaja al-muhrimu ila at-tandhif ka taqlimil adafir wa nadfil ibti wa halqil 'anati wa nahwi dhalika fa'ala dhalika. Apabila dibutuhkan bagi orang yang sedang ihram tersebut untuk membersihkan, seperti membersihkan kuku-kukunya, ya, mencabut bulu keteknya, atau membersihkan bulu kemaluannya atau yang semisalnya, boleh melakukan hal tersebut. Kapan itu? Sebelum masuk manasik ihram, manasik baik manasik umrah maupun manasik haji. Ya, ini sebelumnya. Ya, ini yang dilakukan, yang dimaksud oleh Syekhul Islam adalah sebelum memasuki, sebelum ihram, ya, sebelum niat untuk manasik, baik manasik umrah maupun manasik haji. Boleh untuk membersihkan kukunya atau memendekkan kukunya, ya, mencabut bulu keteknya atau bulu kemaluannya, yang semisalnya itu boleh dilakukan sebelum niat masuk manasik, baik manasik umrah maupun manasik haji. Wa hadha laysa min khasa'isil ihram, walakin masyru'un bihasbil hajati, wa hakadha yushra'u lil jum'ati wal 'idi ala hadzal wajh. Dan ini adalah bukan dari kekhususan ihram. Ini sebelum ihram boleh melakukan hal tersebut, ya, akan tapi itu adalah, yaitu disyariatkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, wa hadza yushra'u lil jum'ati wal 'id ala hadzal wajh. Membersihkan bagian tubuhnya dan seterusnya, ya. Itu adalah merupakan disyariatkan pada hari Jumat dan Id, ya, untuk membersihkan badannya, ya, bulu-bulunya dibersihkan, ya, itu adalah merupakan sesuatu yang disyariatkan. Qultu wal ghuslu alladhi tajadala fi Ibn Abbas wal Miswar laysa al ghuslu min ajli al ihram, wa innama huwa al ghuslu athna al ihram wa huwa alladhi fa'alahu Abu Ayyub. Aku mengatakan, yaitu Syekh di sini, Syekh rahimanallahu wa iyyahu, mengatakan bahwasanya mandi yang diperselisihkan, yang didebatkan antara Abdullah bin Abbas dengan Miswar bin Makhramah radhiyallahu ta'ala ajma'in, bukan mandi karena ihram, ya, sebagaimana kita maklumi bersama bahwasanya
anjuran untuk mandi sebelum ihram, sebelum memasuki atau sebelum niat masuk manasik, baik manasik umrah maupun manasik haji. Wa innama wal ghusl asna al-ihram, tetapi yang dipermasalahkan itu, yang diperdebatkan dari dua tokoh itu adalah mandi ketika atau berada di tengah-tengah ihram. Ya. Wa huwa alladhi fa'alu Abu Ayyub, dan inilah yang dilakukan oleh Abu Ayyub. Artinya beliau mandi, membasuh kepalanya ketika dalam pertengahan ihram, karena beliau melihat Nabi SAW, sehingga beliau melakukannya. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian 3 hadis ini saya cukupkan pada pertemuan saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar dalam memahami hadis ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh, wa jazakumullahu khairan, wallahu taala a'lam wa ahkam wa arham. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.